Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamunya sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Gemini, ini bacaan asmaranya kamu sama si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga akhir bulan Agustus 2026 ini ya. Nah, seperti biasa sebelum Mari masuk ke pembacaannya, Mari sampaikan dulu ke kamu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting Mari harapkan kamunya mampu untuk bijaksana ya ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini. Baik, langsung ini dia. Nah, ada energi dari judgment. Berikut ada energi dari the devil. Ya, reverse. Ada justice reverse, eight of pentacles reverse, dan kemudian ada energi dari four of wands reverse juga. Berikutnya ada energi dari death. Berikut ada two of pentacles reverse. Kemudian di sini ada energi dari ten of cups reverse. Dan kemudian di situ ada energi dari ten of pentacles reverse juga ya. Nah, jadi mari lihat begini. Memang keadaan kalian ini tuh sedang jauh ya dari kondisi yang dikatakan baik-baik saja. Gitu lah ya. Jadi nampak-nampaknya ada kekacauan yang sudah sempat terjadi di hubungan kalian gitu. Terutama itu tuh terjadi di sebelum memasuki tanggal 21 bulan Agustus gitu loh ya. Tapi walaupun demikian, kamunya itu tuh belum berencana untuk terpisah ya dengan si seseorang ini gitu loh. Nah, walaupun di situ tuh ada rasa kepesimisan bisa memperbaiki keadaan, namun ada hal-hal yang masih kamu butuhkan dari si seseorang ini sehingga kamu nggak mau relationship dengan si dianya itu tuh bisa selesai. Kamu nggak mau. Kamu mau ini tuh masih terus berkelanjutan di sana loh. Walaupun berkelanjutannya bukan dalam upaya untuk memperbaiki tadi ya. Tidak. Biar aja hubungannya berantakan, biar aja hubungannya nggak harmonis gitu loh. Tapi asalkan yang menjadi kebutuhan yang kamu itu tuh dapat terpenuhi. Contohnya, apakah kamu masih sedang membutuhkan support finansial dari si dia? Itu juga bisa, ya. Di sana. Ataukah kemudian ya kamu masih butuh nih tempat tinggal, gitu loh. Misalnya kalau selama ini tuh kamu sudah living together dengan dia ya. Misalnya kayak kalian ini tuh suami istri. Kamu mau kemana? Ya kan kamu kan perlu tempat untuk berdiam kan, gitu. Kamu butuh tempat untuk berteduh kan. Nah jadi ya taunya kamu rumah ya hanya rumah yang kalian tempati ini, gitu loh. Atau kemudian bisa perkara tentang anak-anak, gitu loh. Kalau kamu menanggung jawab anak-anak sendirian, kamu bilang kamu nggak sanggup, gitu loh. Jadi ibaratnya kamu ya tahu diri gitu ya. Sampai semana sih powernya kamu, kebisaannya kamu. Perkara tentang anak-anak gitu. Ya kamu lihat, oh aku nggak kuat nih menjadi single mother gitu ya. Atau ya single parent lah pokoknya gitu. Ya kamu sadari kamu nggak sanggup gitu loh. Atau mungkin lebih cenderungnya dalam lagi ya mikirin anak-anak. Kamu nggak mau anak-anaknya kamu itu tuh nggak bertemu dengan mama papanya dalam tumbuh kembang hidupnya dia hingga boleh masuk ke dalam hitungan dewasa gitu ya. Misalnya anak-anak kalian saat ini tuh masih SMP, SMA gitu kan. Ini kan masih butuh banget ya menurut hematnya kamu pendampingan lengkap mama papa gitu. Nah, bisa di situ ya. Atau ini tuh alotnya perkara tentang harta gono gini, ini juga bisa. Gitu loh. Harta gono gini. Kalau kamu harta gono gininya dikasih cuman dikit, kamunya ogah. Maunya kamu harus adil. Karena kamu tidak buta gitu loh tentang kebutuhan finansial. Gitu ya. Atau kamu kayak nganggep ada haknya kamu gitu loh. Nah jadi sebelum harta gono gini ini tuh dibagi sebesar
seperti apa yang kamu inginkan, ya kamu masih mau terjadi koneksi dengan si seseorang ini. Nah, seperti itu ya. Walau dalam keadaan yang buruk sekalipun gitu loh. Tapi jangan dulu cepet-cepet ya relationship ini tuh putus begitu saja. Gitu ya, haknya kamu masih harus dia berikan. Tanggung jawabnya dia masih harus dia tunaikan. Nah, kira-kira begitu ya energinya kamu. Kamu juga sudah tidak bahagia kok sebenarnya dengan orang ini. Kamu juga sudah tidak merasakan cinta ke dia. Nggak ada rasa sayangnya kamu sama dia. Kamu bisa saat ini karena tidak punya rasa sayang, rasa cinta, kamu nggak respect lagi sama orang ini. Gitu ya, nggak ada respectnya kamu. Sehingga kalau kamu mau menyakiti dia, sebenarnya kamu boleh tega ini. Kalau mari lihat ya, lo rangka tindakannya kamu itu tuh bukan dalam rangka untuk berbahagia bersama kok. Gitu ya, tapi mendapatkan apa yang kamu maui. Sebatas di situ. Mari lihat ya. Nah, jadi kayak kamu juga nggak mau pakai acting ya. Nggak mau pakai acting kayak pura-pura menggembirakan dia, membahagiakan dia. Nggak mau. Makanya kalau kalian masih tinggal di bawah atap yang sama ya, kamu bisa tuh udah ngediemin dia gitu ya. Atau kadang-kadang kalau pas kamunya emosi ngajak dia bertengkar gitu ya. Kamu bisa tuh sudah tidak melayani dia sebagaimana seharusnya seorang suami melayani istri atau istri juga melayani suami gitu. Tak ada lagi perlakuan yang mesra, hangat, lembut gitu ya, bertanggung jawab. Enggak ada lagi tuh, enggak ada, udah lewat. Malah udah lewat masanya gitu loh. Nggak perlu kamu rasa untuk acting mau gimana ya bikin dia happy. Alah apa itu, aku aja nggak happy kok sama dia. Kamu bisa gitu ya, enak aja dia. Aku mau bikin dia happy sementara aku jadinya nggak happy. Oh nggak mau aku. Nah kamu bisa tuh punya pemikiran demikian ya. Aku nggak happy ya dia juga harusnya nggak happy juga kok gitu ya. Ngapain gitu, ngapain aku mau sok-sokan. Nah kamu bisa gitu, buang-buang waktu, buang-buang energi gitu kamu kan. Lah dia aja nggak mikirin aku kok. Nah kamu bisa itu sana, dia nggak mikirin aku, ngapain pula aku mau repot-repot mikirin dia gitu, nggak ada untungnya. Kamu bisa ya, jadi nggak mau sama sekali bersikap nice ke si pasangannya kamu ini gitu loh, menunjukkan gestur yang bermusuhan. Sangat amat mungkin terjadi nih kalau dilihat-lihat dari gaya-gayanya kamu gitu ya. Lagi-lagi sampai kamu puas mendapatkan apa yang ingin kamu dapatkan, kamu sampai cukup gitu ya. Atau mungkin dia ini karena ada utangnya sama kamu. Enak aja, hubungan boleh berakhir coy, tapi hutang harus selesai gitu ya. Dia harus kembaliin ini apa-apa yang dia pinjam dari kamu, berapa yang dia pinjam dari kamu gitu. Sebelum itu tuh terlunaskan oleh dia, nggak mau kamu ini membiarkan dia melenggang kangkung pergi begitu saja dari hidupnya kamu gitu ya. Terjadi hitung-hitungan di sini ya, ada hitung-hitungan gitu. Kamu nggak mau rela, nggak ada ceritanya apa itu ikhlas, nggak ridho aku kalau punyanya aku itu tuh masih ada di dia, masih belum dia kembalikan. Tadi kata Mari kan perkara tentang hak, perkara tentang kewajiban, itu yang membuat kamu dia harus masih terikat sama aku gitu. Kamunya enak aja lah, dia happy nanti make apa yang aku berikan ke dia gitu ya. Dia ngambil haknya aku, terus dia nggak mau kembalikan, terus aku disuruh untuk ikhlas. Sorry bos ya, dunia akhirat nggak mau aku ikhlaskan. Kamu bisa gitu tuh ya kerasnya. Nah sementara si seseorang ini sendiri
Dia itu tuh nggak mau tahu ya, nggak mau tahu itu sebenarnya. Nah jadi apa yang kamu harapkan bisa kamu dapatkan dari dia? Malah dia tidak berencana ya untuk memberikan hal demikian. Walaupun itu haknya kamu. Kayak ceritanya utang tadi lah ya, contoh. Utang itulah mari bawakan sebagai contoh. Utang mah gimana pun sesuatu yang dititipkan untuk kemudian dikembalikan lagi, kan gitu hutang ya. Nah tapi dia bisa itu tuh, ya udahlah ngapain lagi aku bayar utangnya aku sama kamu gitu. Bisa dia, ya udahlah itu kalau kalau kita nggak bahagia, kamu nggak bahagia sama aku, ya lepasin aku gitu. Jadi tentang dirimu malah tidak akan dipertimbangkan oleh si pasangannya kamu ini nih, gitu loh. Jadi kamu bilang ada haknya aku sama dia, bisa segampang itu tuh bakalan dia tiadakan ya haknya kamu itu. Walaupun kamu mungkin tuntut terang-terangan ya ke dia, tapi nanti dia bisa punya alasan yang kuat juga untuk tidak memberikan kamu, gitu loh. Nah, bahkan kalau pikirannya kamu tadi tentang anak-anak ya, ada anak-anak yang masih butuh mami papinya mendampingi dia tadi gitu. Dia bisa itu tuh meniadakan anak-anak itu tadi. Boleh dia itu tutup mata, tertutup hatinya, bisa. Gitu kan? Yang dia pedulikan hanya dia sendiri. Nggak sampai sejauh itu pemikirannya si dia seperti pemikirannya kamu. Gitu ya, nggak boleh anak-anak jadi korban misalnya gitu ya. Di sini tuh dia nggak mau tahu siapa yang mau jadi korban, nggak mau tahu dia itu, gitu loh. Lepas dari kamu kewajiban itu harus lepas dari kamu, gitu. Apa yang dia pegang saat ini ya punya dia, gitu loh. Walaupun itu barang yang dititipkan ya, tapi menurut dia itu punyanya dia, nggak ada lagi urusan sama kamu, gitu. Nah jadi ini akan apa ya? Kalau menurut masalah juga ini ya, masalah tambahan baru ini bagi kamu, gitu loh. Masalah barunya maksudnya gini, ya mau nggak mau kamu seperti berjudi lah ini ya, berjudi mengharapkan ya seperti yang kamu hendaki boleh terjadi. Entah kapan waktunya bisa terjadi tuh nggak ngerti ya, sebab dia menolak ini. Kamu rasa oh dia harus tanggung jawab aku nih ngasih uang belanja contohnya gitu ya, nggak mau dia tuh, pikirin sendirilah dirimu. Oh di sana dia tuh Gemini ya, kamu bukan siapa-siapa aku gitu dianya. Walaupun mungkin statusnya kalian sudah masih ya, kata statusnya kalian itu tuh masih legal di setidaknya di mata hukum negara ya. Kalian masih suami istri gitu. Tapi dia udah berhenti tuh bertanggung jawab sebagai suaminya kamu ataupun istrinya kamu. Lah, bahkan kalau untuk anak-anak ya, katanya anak-anak itu tuh si buah hati gitu kan, bisa-bisa nggak dianggap itu ada buah hatinya dia dengan kamu ini yang patut untuk dia tanggung jawabi, gitu loh. Jadi mari bilang hilang ini energinya dia dari kamu ya. Jadi katakan kalau dianya tuh udah kabur dari kamu ya, misalnya dianya ngilang dari kamu misal gitu. Kemudian kamu berharap dianya itu datang lagi gitu ya, karena dia punya tanggung jawab sama kamu. Malah apakah dia akan datang? Ya bisa aja suatu saat nanti, tapi tidak tahu entah kapan ya. Sebab kalau dilihat dalam jangka waktu dekat ini, tidak akan nongol ini orangnya, nggak nongol ini. Gitu ya, kalau dilihat dalam jangka waktu dekat gitu, tidak nongol. Di sana entah kapan lah dia datangnya, tidak tahu lah gitu. Di sana. Kalau dia karena keadaan seperti bagaimana saat ini udah benar menurut dia. Betul. Jadi kalau sekian waktu dia sudah tidak bertanggung jawab lagi kepada dirimu, ya udah maunya dia ya kayak gini aja, ngapain bertanggung jawab gitu loh.
Ya, nggak ada kewajibannya dia harus berbuat baik sama kamu, gitu loh. Nggak ada tuntutan dia harus terus mau bersepakat seperti bagaimananya kamu mau dianya bersikap laku. Gitu. Jadi kalau ada hutangnya dia sama kamu, udahlah. Bisa-bisa dia hutang tinggal hutang. Gitu. Aku nggak mau bayar utangnya kamu sekarang. Gitu dia tuh. Nah, jadi Marliat memang betul-betulan orang ini tuh tak mau punya urusan apa-apa lagi sama kamu. Nggak mau punya urusan apa-apa. Walaupun hal yang kecil gitu. Bisa-bisa dia nggak mau tahu itu. Itu ya, benar-benar dia akan mengabaikan kamu di sini. Gitu loh. Mau berjumpa sama kamu pun Marliat dia sudah tidak mau lagi nih. Selesai. Gitu dianya sama kamu. Selesai. Gitu. Ya. Karena menurut si seseorang ini tuh kalau dia masih berlarut-larut sama kamu akan jadi beban gitu loh di matanya dia. Kamu akan jadi beban dan dia tidak dalam rencana ya untuk ngebebanin dirinya dia hanya gara-gara dirimu. Gitu. Jadi mau benar-benar lepas tangan dari kamu. Gitu loh. Jadi kalau kalian berdua ini tuh, apalagi kalau kalian berdua ini tuh sudah bercerai ya. Udah bercerai. Gitu. Walaupun dia katakan status perceraiannya itu legalnya hanya secara agama. Apalagi kalau agama dan negara. Ya sudah. Udah ada urusan sama kamu, bener-bener begitu. Pemikiran dari si seseorang ini. Kamu bukan siapa-siapa lagi kok. Kamu udah jadi mantan istri kok, mantan suami kok. Gitu ya. Apalagi kalau kalian masih pacaran. Kalau pacaran itu tuh ya gampang aja dia harus cepat bisa melambaikan tangan dada-dada gitu ya ke kamu. Dada-dada, aku gak mau lagi jumpa sama kamu ya. Gitu dia tuh. Udah cukup ya, udah cukup. Kalau dia ngacir ya udah dia ngacir terus ini. Kalau ceritanya ngacir kemudian balik lagi, nampaknya sih sekarang ini tuh ogah gitu dia. Nggak mau nggak ada alasan untuk balikan sama kamu. Gitu loh. Hanya cari perkara aja nih kalau balikan sama kamu. Gitu dia. Aku menyerah. Aku mundur. Gitu dia. Aku menyerah, aku mundur. Aku udah nggak mau lagi dengan hubungan ini. Gitu. Ya, sulit dengan kamu. Gitu dia. Kalau dia memikirkan jika hubungan kalian ini tuh masih terus berjalan, sama dengan dia sedang memenjarakan dirinya ke neraka jahanam. Gitu menurut dia. Ya. Enak aja aku mau dibuat berada dalam neraka jahanam, gitu dia ya. Nggak sebodoh itu aku. Nah, di sana. Jadi ya kalau kamu tunggu-tunggu dia, kamu menunggu dia itu tuh bisa lah dalam jangka waktu lama lagi ya. Baru dianya ngasih seperti yang kamu maui, mengikuti seperti apa yang kamu hendaki. Masih lama lagi di situ dan kecil kemungkinannya sih bakalan bisa kamu dapatkan ya apa yang kamu kehendaki. Gitu. Oke lah, baik. Nah, jadi bacaan kita kali ini hadir energi dari Pisces, kemudian Capricorn, ada Virgo, kemudian Scorpio, Aries, Libra, menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan ke kamu. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.